Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Digital? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sobat Digital, tahukah kalian ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, betul. Ayat tersebut berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Surat Al-Alaq ayat 1. Dalam ayat ini, Sang Maha Pencipta memerintahkan kita, para umatnya, untuk belajar dengan salah satu caranya dengan membaca. Tapi membaca itu kan membosankan, butuh waktu, bikin ngantuk, buku mahal, dan sejuta alasan lainnya. Tapi banyak sekali ya alasan tapinya itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Sali Anastasia, ingin berbagi praktik baik agar kita dan khususnya anak-anak kita mau membaca dan akhirnya jatuh cinta dengan membaca. Topik spesial kita kali ini saya persembahkan untuk Universitas Pascasarjana UHAMKA sebagai mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar di bawah bimbingan Dr. Hajah Ihsanah Khuluko, MPD. Literasi. Kata ini sedang populer sekali ya di dunia pendidikan, di kalangan guru, siswa, bahkan orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi memiliki arti kemampuan menulis dan membaca. Sedangkan National Institute for Literacy memberikan pemahaman bahwa literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Wah, ternyata cukup kompleks juga ya pengertiannya. Kalau begitu, kita ambil salah satu saja, yaitu membaca. Indonesia berada di urutan kedua dari bawah mengenai literasi dunia, yang artinya minat baca rakyat Indonesia sangatlah rendah. Dalam riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Ring yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016 silam, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Oke, jadinya amat sangat darurat ya memang. Nah, mari kita lihat apa saja sih manfaat dari membaca itu. Pertama, membaca akan meningkatkan kosakata kita. Yang kedua, dengan membaca pastinya akan menambah wawasan dan pengetahuan. Ketiga, pastinya dengan membaca kita mengetahui informasi yang teraktual. Kemudian pasti kita mendapatkan motivasi baru. Lalu kita juga akan lebih kreatif serta segudang manfaat lainnya. Kita sebagai orang dewasa sangat sadar akan pentingnya membaca. Nah, tapi bagaimana dengan anak-anak? Sudahkah membaca menjadi aktivitas rutin mereka atau bahkan mereka lebih menyenangi permainan online melalui gadget mereka? Apalagi jika kita sadar manfaat membaca untuk anak. Yang pertama, membangun ikatan antara orang tua dan anak. Mendukung perkembangan kognitif mereka. Meningkatkan kemampuan bahasa, memperkenalkan emosi, meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Dengan segudang manfaat seperti itu, sangat disayangkan ya jika kegiatan membaca dilewatkan begitu saja. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mendorong anak-anak untuk mau membaca dengan rasa senang? Langkah pertama yang kita haruskan adalah menyiapkan waktu, baik sebagai guru dan orang tua. Ya, kita harus mempersiapkan waktu. Ini yang tidak bisa kita tawar. Buatlah semacam komitmen dengan anak didik atau anak kita di rumah tentang waktu membaca. Anak-anak itu lebih mudah memahami sesuatu dengan dari melihat.
Jadi, kita sebagai orang dewasa, jadilah contoh yang baik dengan melakukan kegiatan membaca di sekitar anak-anak kita. Anak-anak itu senang kok meniru pembiasaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Bacakan cerita untuk anak-anak Anda. Cerita yang sederhana, mudah dipahami, serta menarik bagi anak-anak. Dan pastinya sesuai ya dengan usianya. Bacakanlah cerita yang bervariasi sehingga kita bisa mengenalkan berbagai macam jenis cerita. Setelah selesai membaca satu cerita, diskusikan mengenai cerita tersebut atau paling tidak tanyakan perasaannya tentang cerita yang baru saja mereka dengarkan. Dan tanyakan cerita apa yang ingin ia dengarkan berikutnya. Hargai pendapat anak Anda tentang jenis buku yang ingin ia baca, misalnya komik atau cerita gambar atau lainnya, asal kontennya harus sesuai dengan usianya. Jangan paksakan mereka membaca buku yang ingin kita bacakan untuk mereka, karena pastinya akan meruntuhkan minat baca mereka. Buatlah satu pojok baca di ruang kelas atau di rumah dengan yang sangat sederhana saja. Jangan lupa libatkan anak-anak dalam mendesain pojok baca tersebut agar ia merasa memiliki. Lalu ajak mereka juga mengisi buku-buku yang ingin mereka letakkan di dalam pojok baca tersebut. Variasikanlah tempat membaca. Membaca itu tidak harus selalu di dalam ruangan loh. Jadi bisalah berganti suasana, misalnya dengan membaca buku di alam terbuka, di pinggir sungai atau di pantai, atau sesuaikan tempat dengan jenis buku yang dibaca. Misalnya, jika buku yang dibaca tentang hewan, kunjungilah kebun binatang sambil membawa buku tentang hewan tersebut. Kunjungilah perpustakaan di daerah. Tiap kota pasti memiliki perpustakaan daerah. Salah satu contohnya perpustakaan Jakarta yang berada di Cikini. Mereka memiliki koleksi cukup banyak untuk anak-anak. Bahkan tempatnya sangat baik sekali dan instagramable banget loh. Lalu ada juga perpustakaan umum milik pribadi yang memang boleh dikunjungi oleh umum. Kemudian jika ada kesempatan mengunjungi pusat kebudayaan negara lain seperti Erasmus Wise, datanglah bersama anak-anak karena mereka juga memiliki perpustakaan pribadi. Asosiasikan kegiatan membaca dengan kegiatan lainnya, seperti menonton film. Tontonlah film yang berasal dari buku atau sebaliknya. Nah, tapi yang kita lakukan pertama, baca bukunya dulu ya, baru kita menonton filmnya secara bersama-sama. Lalu jangan lupa diskusikan setelah kita menonton. Dan diskusikan juga apa kira-kira ada perbedaankah antara cerita di dalam buku tersebut dan di film tersebut. Atau bisa juga mendengarkan dongeng. Ayo Mendongeng Indonesia selalu punya agenda mendongeng loh. Update ya kegiatan mereka agar bisa mengikuti acaranya. Kegiatan mereka semuanya gratis alias tidak bayar. Itu penting banget kan? Kemudian anak-anak juga pasti merasakan senang. Karena mendengarkan dongeng itu juga membantu mereka mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas mereka. Nah, ada lagi satu lagi. Misalnya kita bisa juga membuat tantangan membaca atau challenge membaca. Misalnya kegiatan ini kita lakukan selama sebulan, seminggu, sehari. Jangan lupa berikanlah reward yang relevan. Misalnya memberikan buku cerita, tambahan waktu bermain, mengunjungi tempat baru, atau hal lainnya yang disenangi anak-anak. Tapi pastinya harus bermanfaat juga ya. Saran saya jangan dikasih reward makanan deh, karena nggak relevan. Oh iya, mantengin juga akun Instagramnya bacajakarta.id. Mereka selalu membuat challenge membaca dalam rentang waktu tertentu. Dan pastinya mereka akan memberikan hadiah yang diberikan untuk peserta yang memiliki komitmen dan konsisten dalam membaca. Nah, lain halnya sekolah juga bisa mengadakan kegiatan minggu literasi atau membaca. Atau ya bisa dibuatlah judul-judul lainnya
Intinya adalah dalam minggu tersebut kita mengadakan berbagai macam kegiatan yang ada hubungannya dengan literasi atau membaca. Misalnya dalam satu hari secara bersama-sama anak-anak dan para guru membaca buku dalam hening atau membaca dalam hati. Kemudian anak-anak bisa juga lomba menulis cerita, membuat resume cerita. Bisa juga Pak sekolah mengundang pendongeng atau juga lomba bercerita atau storytelling. Nah, di akhir minggu literasi, rayakanlah dengan meminta anak-anak menggunakan kostum sesuai tokoh buku yang ia baca. Para gurunya juga jangan lupa ya, ikutan juga, biar anak-anak merasakan bahwa semuanya mengikuti kegiatan ini dengan rasa senang. Nah, ada lagi yang bermanfaat. Ada pastinya mereka memiliki buku-buku yang sudah tidak relevan lagi mereka baca karena usia yang makin bertambah. Tapi buku tersebut masih layak untuk dibaca. Ada baiknya buku-buku tersebut dikumpulkan oleh sekolah, kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Bukankah berbagi itu sangat indah? Semoga cukup banyak dan bervariasi ya berbagai cara yang bisa guru, orang tua lakukan agar kegiatan membaca menjadi hal yang menyenangkan. Dan harapannya membaca menjadi kegiatan rutin bukan hanya sekedar memenuhi tugas sekolah saja atau mengisi waktu kosong saja. Tapi membaca merupakan suatu kebutuhan untuk hidup. Sama halnya seperti makanan. Salah satu untayan kata dari Buya Hamka adalah membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Jadi, sudahkah Anda membaca hari ini? Terima kasih telah mendengarkan dan ditunggu ide-ide lainnya dari Sobat Digital untuk kegiatan membaca ini. Jangan lupa tuliskan di bagian komen ya. Saya Sali Anastasia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.